Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan progres dari proyek kami, yaitu aplikasi Fertilizer Seeker. Aplikasi toko pupuk menggunakan algoritma searching dan sorting. Ini anggota kelompok satu. Ya, Perkenalkan, Manopel terus. sebelumnya saya Ahmad Iskandar Zulkarnain dengan NIM 232410101087. Saya Manopel Faros dengan NIM 232410101040. Perkenalkan saya Eng Julian Anggriawan dengan NIM 232410101094. Perkenalkan, nama saya Effendi Bima Livurkon dengan NIM 232410101049. Ya, sebelumnya untuk deskripsi programnya ialah Fertilizer Seeker merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk membantu manajemen dan pengelolaan informasi terkait dengan produk pupuk. Nan- Nanti program ini menyediakan fitur untuk memasukkan dan mencari data pupuk ke dalam sistem berdasarkan kriteria tertentu, termasuk informasi seperti nama pupuk, harga pupuk, dan ketersediaan stok pupuk. Lalu untuk penerapan algoritmanya, di sini yang pertama ada penerapan algoritma binary searching. Algoritma ini sangat efisien untuk mencari elemen dalam daftar produk pupuk yang telah diurutkan. Binary search bekerja dengan membagi daftar yang telah diurutkan menjadi dua bagian dan membandingkan elemen tengah dengan yang dicari. Lalu yang kedua terdapat penerapan algoritma sorting, ialah untuk mengurutkan daftar pupuk berdasarkan kriteria seperti harga. Kita menggunakan algoritma pengurutan merge sort. Merge sort merupakan algoritma pengurutan berbasis divide and conquer yang bekerja dengan membagi daftar menjadi dua bagian yang lebih kecil, mengurutkan masing-masing bagian secara rekursif, dan kemudian menggabungkan kembali kedua bagian yang sudah diurutkan tersebut menjadi satu daftar yang terurut. Dan yang ketiga ialah penerapan algoritma linear searching. Saat mencari username dan riwayat transaksi pada login, kita menggunakan algoritma pencarian linear atau linear search. Algoritma ini bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam daftar secara berurutan sampai elemen yang dicari ditemukan atau semua elemen telah diperiksa. Menunggu teman. Lanjut. Selanjutnya ialah use case diagram. Nah, di sini untuk use case-nya terdapat admin dan customer. Untuk admin sendiri bisa melakukan login, menambah produk pupuk, melihat produk pupuk, menambah data stok produk pupuk, lalu menghapus data stok produk pupuk, melihat riwayat transaksi, dan logout. Untuk customer sendiri bisa pertama login, juga bisa register, bisa melihat produk pupuk, lalu memilih produk pupuk yang akan dibeli, lalu menambahkan keranjang, lalu mengedit keranjang, melihat riwayat transaksi, dan logout. Oke, lanjut. Kode dan penjelasan. Untuk fungsi read data,
Dalam kode tersebut membuka file CSV yang diberikan sebagai argumen file path, membaca isinya baris demi baris menggunakan modul CSV, dan menyimpan setiap baris sebagai list dalam sebuah daftar yang dinamai data. Setelah membaca seluruh baris, fungsi ini mengembalikan daftar data yang berisi semua baris dari file CSV dalam bentuk list dari list, dengan setiap sublist merepresentasikan satu baris dari file tersebut. Dengan menggunakan pendekatan brute force, kode ini memastikan bahwa semua data dari file CSV diakses dan disimpan dalam format yang mudah digunakan untuk memproses lebih lanjut dalam program. Fungsi tambah data, yaitu menambahkan data baru ke file CSV dengan mengatur ID unik untuk setiap entry. Fungsi pertama-tama membaca file CSV untuk mendapatkan ID dari baris terakhir dan menambahkannya satu jika ID berupa angka, atau menetapkan ID sebagai satu jika file kosong. ID baru ini disisipkan ke dalam data yang akan ditambahkan. Fungsi kemudian membuka file CSV dalam mode append dan menulis baris data baru dengan csv.writer. Akhirnya mengembalikan ID baru yang telah ditambahkan. Pendekatan ini memastikan setiap entry baru di file CSV memiliki ID yang unik dan berurutan. Fungsi create CSV, yaitu membuat dan menulis data ke file CSV yang ditentukan. Fungsi ini membuka file CSV di lokasi file path dalam mode tulis W atau write yang akan membuat file baru atau menimpa file yang sudah ada. Dengan menggunakan csv.writer, fungsi ini menulis semua baris data yang disediakan dalam parameter data ke file CSV dengan metode writer.writeRows dalam kurung data. Fungsi ini memastikan bahwa file CSV dihasilkan dengan encoding UTF-8 sesuai format CSV. Eh, Atau gimana live ini di jeruk kun masa kuning cedek. Selanjutnya fungsi ialah mencari ID dalam baca data dari file dan menghapus header. Fungsi menghitung indeks tengah dan membandingkan ID di tengah dengan ID yang dicari. ID to edit. Jika ID di tengah lebih kecil, low diperbarui menjadi mid plus 1. Jika lebih besar, high diperbarui menjadi mid min 1. Jika ditemukan, fungsi mengembalikan mid plus 1 untuk mengoreksi offset akibat penghapusan header. Jika tidak ditemukan, fungsi mengembalikan min 1. Pendekatan ini memastikan pencarian ID yang efisien dalam daftar yang diurutkan. Lanjut fungsi search username. Menggunakan metode pencarian linear untuk mencari keberadaan suatu username dalam data login yang disimpan dalam file CSV. Jika username ditemukan, fungsi mengembalikan nilai min 1, menandakan bahwa username tersebut sudah ada. Namun, jika tidak ada kecocokan ditemukan, fungsi mengembalikan username itu sendiri, menunjukkan bahwa username tersebut dapat digunakan. Dengan demikian,
Lanjut ke fungsi edit data. File path, id to edit, new data. Digunakan untuk mengedit data dalam file CSV dengan memperbarui data yang terkait dengan ID tertentu. Pertama, fungsi mencari indeks data dengan memanggil fungsi search ID file path, ID to edit. Jika ID tidak ditemukan, fungsi mengembalikan pesan ID tidak ditemukan. Selanjutnya, jika ID ditemukan, data dari file CSV dibaca menggunakan read data dalam kurung file path, dan data pada indeks yang sesuai diganti. Itu file CSV diperbarui dengan memanggil, akhirnya fungsi mengembalikan pesan data telah berhasil diperbarui. Kode tersebut merupakan tampilan halaman awal dari program, di mana program ketika ID user non memanggil fungsi pilih dalam kurung, di mana ketika ID user sama dengan 1 akan dipanggil fungsi pilih fitur admin. Selain itu, maka akan memanggil fungsi pilih fitur user. Kode berikut merupakan fungsi pilih, di mana kedua aktor akan disuruh memilih. Ketika aktor memilih 1, maka akan memanggil fungsi login. Untuk melanjutkan ke aplikasi, aktor memilih 2, maka akan memanggil fungsi regis untuk mendaftar sebagai user. Dan jika memilih 3, maka akan keluar aplikasi. Jadi ini untuk tampilan awalnya. Selanjutnya, fungsi regis bertujuan untuk mendaftarkan pengguna baru dalam aplikasi Fertilizer Seeker. Pertama, fungsi menampilkan antarmuka pendaftaran yang berisi permintaan untuk memasukkan username dan password. Jika pengguna memasukkan 999 sebagai username, mereka akan kembali ke menu utama. Kemudian, fungsi memanggil search username dalam kurung username untuk memeriksa apakah username yang dimasukkan sudah digunakan sebelumnya. Jika sudah, pengguna diminta untuk memilih username yang lain dengan pesan username telah digunakan. Silahkan buat yang baru. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan password. Selanjutnya, data pengguna baru ditambahkan gunakan tambah data dalam kurung login.csv, username, password. Dan sebuah file CSV baru untuk keranjang belanja pengguna dibuat menggunakan create CSV dalam kurung f keranjang id user.csv, id produk, nama produk, harga, jumlah, total harga. Terakhir, pesan data berhasil ditambahkan. Tunggu beberapa detik dan lakukan login. Ditampilkan sebelum pengguna diarahkan untuk login. Ini memastikan bahwa pengguna baru dapat mendaftar dan menggunakan aplikasi tersebut. Untuk tampilan registrasinya ialah seperti berikut. Nah, ini ialah tampilan dari registrasi.
Siapa ini? Kemudian fungsi login bertujuan untuk mengizinkan pengguna masuk ke dalam aplikasi Fertilizer Seeker. Pertama, fungsi menampilkan antarmuka login yang meminta pengguna untuk memasukkan username dan password. Jika memasukkan 999 sebagai username, mereka akan kembali ke menu utama. Kemudian fungsi meminta pengguna memasukkan password. Data login dari file CSV login.csv dibaca menggunakan read data dalam kurung login.csv, dan kemudian setiap baris data diperiksa. Jika ditemukan kecocokan antara username dan password yang dimasukkan dengan data login yang ada, variabel ID user diatur dengan ID pengguna dengan memanggil fungsi main. Jika password tidak sesuai, silahkan login ulang, ditampilkan. Dan pengguna diminta untuk mencoba login ulang. Ini memastikan bahwa pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi dengan menggunakan kredensial yang benar. Dan untuk tampilan login sendiri sebagai berikut. Untuk fitur di admin, saya akan jelaskan yaitu dalam fitur fungsi fungsi fitur admin ini, admin diberikan beberapa pilihan dari program yaitu ada lihat produk, tambah stok, lihat transaksi user, atau bisa logout. Nanti itu apabila admin memilih nomor satu, nanti akan diarahkan ke apa menu lihat produk. Lalu untuk nomor dua akan diarahkan admin jika memilih angka 3 akan diarahkan menuju menu stop. Lalu kalau admin memilih angka 4 akan diarahkan ke menu transaksi. Nah, kalau admin memilih angka 5 akan logout kembali ke menu utama. Nanti kalau misalnya seperti ini. Outputnya seperti ini kurang lebih. Nah, lalu di sini ada fungsi untuk melihat produk, yaitu admin akan diberikan pilihan fitur, itu bisa memilih fitur untuk sorting, searching, atau kembali ke menu utama. Nah, ini jika kalau misalnya admin memilih fitur pertama, yaitu nanti program akan menampilkan itu inputan tidak sesuai, akan dianggap tidak jadi melakukan sorting. Nah, lalu akan memilih mode ini. Lalu untuk pilih fitur jika pilih fitur 2 nanti akan disuruh memasukkan nama pupuk. Lalu program akan melakukan binary search dan menampilkan hasil. Lalu jika memilih fitur 3 akan kembalikan ke menu utama. Untuk outputnya seperti berikut. Nah, di sini bisa memilih sorting, searching, atau kembali ke menu utama lagi. Nah, lalu ada fungsi untuk sort fit, yaitu memungkinkan pengguna untuk memilih area pengurutan data produk berdasarkan harga terkecil atau stok terkecil. Nah, ini jika pengguna memilih untuk membatalkan itu pengurutan,
akan langsung kembalikan none jika input tidak valid. Fungsi akan menampilkan pesan kesalahan untuk meminta input ulang. Fungsi ini menggunakan algoritma merge sort untuk melakukan pengurutan. Nah, lalu di dalam fungsi merge sort ini, program akan melakukan algoritma sorting merge sort untuk menentukan data di indeks berapa yang akan disorting. Lanjut. Nah, ini bisa memilihkan sorting dari harga terkecil atau dari stok terkecil. Nah, lalu di sini ada fungsi untuk melakukan algoritma binary search, yaitu searching data di dalam pupuk. Untuk outputnya ini seperti ini. Ini kalau memilih fitur 2 langsung untuk memasukkan nama pupuk ini. Lalu program akan melakukan binary search dan menampilkan output seperti berikut. Nah, di sini tuh ada fungsi tambah produk, yaitu di sini itu admin bisa menambahkan produk pupuk yang meliputi ada nama produk, kandungan nutrisi dari produk tersebut, lalu ada harga dari produknya, lalu masukkan stok. Nah, ini jika kalau misalnya program tidak memenuhi kriteria, program langsung akan mengulang lagi dari awal. Untuk outputnya seperti ini. Ini saya memasukkan nama produk pupuk, lalu kandungannya itu nitrogen atau N. Nah, ini masukkan harganya dari produk tersebut. Lalu stoknya dimasukkan. Lalu data akan disimpan di database dalam bentuk CSV. Nah, di sini ada fungsi yaitu konfirmasi produk. Ini program akan minta admin untuk mengkonfirmasi data dari fungsi tambah produk sebelumnya. Nah, untuk outputnya seperti ini. Ini apa yang barusan ditambahkan akan tertampil di dalam tampilan program ini.
Fungsi ini itu admin dapat menambahkan stok pupuk baru untuk dimasukkan ke dalam database. Untuk apa implementasi dalam programnya seperti berikut. Dan sini ini untuk apa admin akan memasukkan ID produknya. Lalu dimasukkan jumlah stoknya, nanti stok akan otomatis ditambahkan di dalam tabel ini. Nah, di sini tuh selanjutnya tuh ada fungsi yaitu konfirmasi tambah stok. Itu program ini untuk meminta admin untuk mengonfirmasi stok yang baru ditambahkan tadi untuk dimasukkan ke dalam database. Tuh outputnya seperti berikut. Nah, ini saya akan milih Y untuk menambahkan stok baru. Nah, di sini stok akan ditambahkan dari awalnya 200 menjadi 227. Nah, di sini tuh ada fungsi transaksi, yaitu ini tuh fungsinya untuk menampilkan riwayat transaksi pengguna yang sedang login. Jika kalau penggunanya itu admin, semua transaksi ditampilkan. Jika pengguna adalah pengguna biasa, hanya transaksi mereka yang ditampilkan. Nah, itu pengguna ini user diberi opsi untuk melihat detail transaksi tertentu. Jika pengguna tidak memiliki riwayat transaksi, maka diberitahu dan dikembalikan ke menu utama setelah jeda waktu yang itu ditentukan. Nah, di sini tuh ada fungsi beli ID. Nah, di sini outputnya seperti ini. Di sini tuh selanjutnya ada fungsi untuk memilih ID detail, yaitu untuk memungkinkan pengguna untuk memilih ID transaksi yang ingin dilihat detailnya. Fungsi ini itu fungsinya untuk mencetak data transaksi dalam bentuk tabel, meminta input ID transaksi dari pengguna, dan kemudian memanggil fungsi detail transaksi untuk menampilkan detail transaksi tersebut. Jika inputnya tidak valid, tidak akan terjadi apa-apa. Untuk outputnya seperti ini. Nah, ini saya akan memasukkan ID yang akan ditampilkan detailnya. Nah, ini untuk detail transaksinya seperti ini. Nah, di sini tuh ada fungsi detail transaksi yang bertanggung jawab untuk mengambilkan detail dari sebuah transaksi tadi. Ini program ini mencakup informasi tentang produk yang dibeli, harga, jumlah, dan total harga dari transaksinya jika penggunanya admin,
Nama pengguna yang melakukan transaksi juga akan ditampilkan. Setelah menampilkan detail transaksi, pengguna diminta untuk menekan tombol Enter untuk kembali ke menu riwayat transaksi. Tuh, outputnya ya seperti ini. Jika saya ketik Enter, nanti akan kembali. Ada fungsi dari pilih fitur user. Di fungsi ini memberikan pilihan kepada pengguna setelah masuk. Mereka bisa beli produk, lalu nomor 1 ada beli produk, nomor 2 ada keranjang, nomor 3 ada riwayat transaksi, dan nomor 4 ada logout atau keluar. Jika beli produk, mereka bisa lihat dan urutkan produk, lalu ke fungsi beli produk. Jika lihat keranjang, data ditampilkan, jika kosong akan kembali ke menu. Jika lihat riwayat transaksi, masuk ke fungsi transaksi. Jika keluar, dipilih akan keluar. Lalu jika input tidak valid, pengguna diminta memilih kembali. Di terminal tampilannya akan seperti ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada fungsi beli produk, yang mana tadi adalah nomor 1. Fungsi beli produk memungkinkan pengguna untuk memilih produk yang ingin mereka beli dan memasukkan jumlah yang diinginkan. Ini memastikan bahwa input yang dimasukkan valid dan bahwa jumlah yang diminta tidak melebihi stok yang tersedia. Jika tersedia kesalahan dalam input atau stok, pengguna akan diberikan pesan kesalahan dan diminta untuk menginputkan ulang atau memilih produk yang lain. Yuk. Ya, ini adalah gambar dari terminalnya. Kita beli produk, langsung memperlihatkan ID, ada nama pupuk, juga ID, ada nutrisi, lalu ada harga dari pupuk dan juga jumlah stoknya. Lalu ada pilihan apakah kita ingin melakukan sorting data. Jika tidak, maka kita akan mencari pupuk berdasarkan namanya. Jika tidak, maka kita akan langsung memilih ID untuk pupuk yang akan kita beli. Selanjutnya di sini ada fungsi dari konfirmasi pembelian, yang mana fungsi konfirmasi pembelian memproses pembelian produk dengan mengkonfirmasi keputusan dari pengguna. Setelah menampilkan detail produk dan jumlah yang ingin dibeli, pengguna diminta untuk mengonfirmasi. Jika dikonfirmasi, stok produk diperbarui dan data pembelian ditambahkan ke keranjang, lalu pengguna diberitahu tentang keberhasilan pembelian. Sebelum kembali ke menu produk, jika pembelian dibatalkan, pengguna kembali ke menu beli produk. Jika input tidak valid, pengguna diminta untuk memasukkan input yang benar sebelum melanjutkan. Outputnya akan seperti ini. Jika kita memilih nomor 2, lalu kita ingin membeli sebanyak, ya, karena jumlah melebihi stok, jadi akan ada tulisan jumlah yang akan dibeli melebihi stok. Lalu kita akan menginputkan ulang produk yang kita beli, nomor 2, lalu kita inputkan 60 dan langsung Ini muncul konfirmasinya. konfirmasinya apakah benar Anda akan membeli ID produk pupuk 2, nama produk SP36 sebanyak 60. Jika iya, kita ketik iya. Dan produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Enter untuk kembali. Dan 999 untuk kembali ke menu utama. Iya. Langsung saja kita lanjutkan lagi. Di sini ada def dari tambah ke keranjang. Jadi fungsi tambah ke keranjang ini bertujuan untuk menambahkan produk
ke keranjang belanja pengguna. Jika produk sudah ada di keranjang, fungsi ini akan memperbarui jumlah dan total harga produk tersebut. Jika produk belum ada di keranjang, fungsi akan menyisipkan produk baru di posisi yang sesuai berdasarkan ID produk atau menambahkannya di akhir keranjang jika ID produk lebih besar dari semua ID yang ada. Fungsi ini juga memperbarui file CSV yang menyimpan data keranjang belanja. Nah, di sini ada fungsi pilih user yang dimana dibuat untuk mengelola antarmuka pengguna setelah login. Nah, di sini fungsi ini untuk membersihkan terminal dalam memastikan tampilan itu akan bersih. Kemudian menampilkan banner atau header untuk memberikan konteks visual, terus mengambil nama pengguna dari file data login berdasarkan ID user, terus menampilkan pesan selamat datang yang personal, terus ada penyajian menu pilihan fitur kepada pengguna dan menunggu input dari mereka, jadi si usernya. Terus di dalam fitur pilih fitur user ini ada 4 fitur, yaitu pilih produk, keranjang, gaya transaksi dan logout. Oke, lanjut. Kemudian di sini selanjutnya ada itu kode di bawah itu adalah bagian dari navigasi aplikasi berbasis terminal yang dimana akan memberikan pilihan untuk akses keranjang belanja. Kemudian bisa melihat transaksi, terus logout, atau mengatasi input-input yang tidak valid. Dan juga kode oke, lanjut. Nah, di sini ada pendefinisian data keranjang. Di dalam fungsi ini akan diberikan berbagai opsi. Di situ ada opsi edit belanjaan, lakukan pembayaran, dan kembali ke menu utama. Ya, sudah, lanjut. Oke, di sini merupakan demo dari kode tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi edit belanjaan atau yang di list dengan data keranjang. Ini akan memberikan berbagai opsi kepada pengguna untuk mengedit jumlah barang dalam keranjang atau menghapus produk dari keranjang. Pengguna juga dapat kembali ke menu utama dengan memasukkan inputan 999. Jika tidak valid inputannya tadi itu, akan diminta input ulang sehingga input itu akan valid. Nah, fungsi ini menggunakan beberapa fungsi yang dimana untuk pelaksanaan tugas-tugas yang spesifik dan berkaitan dengan pengeditan keranjang belanja, yaitu di sini ada cari belanja, edit stok, hapus belanjaan, dan min itu. Lanjut. Selanjutnya ada fungsi cari belanja yang dimana di sini merupakan data keranjang. Di sini fungsi ini bertujuan untuk pemilihan ID produk yang ingin diubah ke dalam keranjang belanja. Pengguna akan diminta untuk pemilihan ID produk, dan juga di mana fungsi ini mencari ID tersebut di dalam keranjang belanjanya. Oke, kemudian jika ID tadi itu tidak ditemukan, nah itu fungsi akan memberikan pesan kepada pengguna dan meminta input ulang.
jika ID sebaliknya nggak ditemukan, itu akan dikembalikan daftar yang berisi ID produk ke dalam keranjang dari dalam database. Lanjut. Selanjutnya ada fungsi edit stock. Nah, di sini ada bertanggung jawab untuk pengguna mengedit beberapa produk yang ingin mereka beli di dalam keranjang belanja. Nah, ini memastikan kalau jumlah produk baru itu tidak melebihi stok yang tersedia dan memperbarui stok yang ada di keranjang dan database produk. Nah, kalau inputannya nggak sesuai, itu pengguna akan diminta untuk memasukkan kembali dengan jumlah yang sesuai. Oke, bisa lanjut. Nah, kemudian ada fungsi pendefinisian hapus belanjaan, ya, di mana ini dibutuhkan data keranjang dengan data ID. Nah, di sini fungsi hapus belanjaan ini bertujuan menghapus produk dari keranjang belanjaan. Nah, jika pengguna mengonfirmasi penghapusan, nah, fungsi ini akan memperbarui stok-stok yang ada di database, terus menghapus produk dari keranjang, dan akan diupdate file CSV-nya itu sesuai dengan yang barusan. Nah, kemudian fungsi ini juga memberikan umpan balik pada pengguna bagaimana keberhasilan penghapusan itu dan akan diarahkan kembali ke beranda setelah proses penghapusan tersebut selesai. Jadi waktu penghapusan itu nanti akan memilih ID produknya, terus kemudian nama produknya. Nah, nanti itu untuk penghapusan hapus data belanjaan tadi itu. Lanjut. Oke, di sini merupakan demonya. Oke, masuk ke fungsi bayar. Di sini bayar adalah eh, meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli produk. Di sini di fungsi bayar ini ada nota. Di sini nota menampilkan akan membuat indeks baru dan total harga di sini 0. Barang jumlah ini untuk ditambahkan ke riwayat transaksi nanti. Di sini waktu memasukkan jumlah uang, ketika uangnya kurang maka akan ada tampilan yaitu transaksi pembayaran gagal. Terus jumlah uang yang dimasukkan kurang. Ketika tidak, maksudnya ketika uang yang dibayarkan lebih besar dari total harga maka akan menambah data yaitu ke riwayat transaksi, yaitu ID usernya, terus tanggal tanggal pembayarannya, terus barang jumlah dan total harganya. Di sini akan dibuatkan CSV baru di keranjang, yaitu mengupdate bahwa ini sudah dibayarkan. Kemudian di sini ada kembalian. Di sini di kembalian ini adalah inputan uang
tadi dikurangi total harga, terus akan ditampilkan kembaliannya yaitu variabel kembalian. Maka di sini adalah transaksi berhasil. Kemudian ketika dia memasukkan bukan angka atau bukan digit, maka akan ada tampilan transaksi pembayaran gagal, hanya menerima inputan angka, pastikan menginputkan angka. Oke, sini masuk ke terminalnya. Di sini ada di keranjangnya ada produk yang dimasukkan yaitu nama pupuknya SP36 dengan harga 7.000. Dia membeli 30 kg dengan total harga 210.000. Ketika akan melakukan pembayaran, ketika uangnya kurang, misalkan 200.000, maka transaksi pembayaran gagal, jumlah uang kurang, perhatikan inputan Anda. Maka akan dikembalikan eh, ke edit keranjang. Oke, lanjut. Nah, di sini ada fungsi tanggal. Fungsi tanggal tadi adalah untuk dipanggil eh, ditambah data di riwayat transaksi. Dibutuhkan karena ini untuk mengetahui kapan dia melakukan transaksi. Di sini ada tanggal hari ini sama dengan datetime.now. Ini adalah waktu sekarang. Kita akan membuat daftar nama bulan. Terus ada ubah format tanggal. Di sini format yang dihasilkan adalah hari, bulan, tahun, dan jam. Misalnya jika kita tanggal dan waktu saat ini adalah 28 Mei 2024 pukul 14.35. Fungsinya akan mengembalikan string 28 Mei 2024 14.35. Terakhir, di sini ada fungsi logout. Di sini adalah fungsi terakhir dari program. Ketika logout akan dikembalikan ke fungsi main, di mana fungsi main itu adalah awal program. Di sana kita disuruh login kembali, registrasi dan exit aplikasi. Oke, mungkin segitu saja progres presentasi algo. Di sini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.